أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Awal mula interaksi seorang ibu dengan anaknya. Kata penulis, interaksi ibu dengan anaknya bukan terjadi setelah lahir, bahkan terjadi sebelum masa kelahiran. Semenjak ibu merasakan gerakan janin yang ada dalam kandungan, maka perasaan bahagia, rindu, dan senang terhadap janin muncul. Bahkan rasa cinta, bahagia, rindu, dan gembira semakin menguat ketika sang ibu melihat atau merasakan gerakan janin tersebut. Penelitian membuktikan bahwa sang ibu merasakan ketenangan secara langsung setelah melahirkan. Demikian itu dari sisi kebahagiaan sang ibu. Adapun dari sisi sang anak yang baru lahir, maka dia merasakan kasih sayang dari sang ibu pada jam-jam pertama dan kedua, sehingga pada saat itu sang bayi betul-betul merasakan adanya sentuhan dan belayan. Setelah itu sang bayi banyak menghabiskan waktu dengan hari-harinya untuk tidur. Jadi mungkin dari paragraf ini, ibu-ibu perlu garis bawahi satu hal. Siapapun di antara ibu-ibu yang Allah karunia anak, dan anak itu sedang sakit, maka obat yang paling berharga bagi anak tersebut adalah pelukan, kasih sayang. Baru obat medis yang kedua. Percuma biar kita membawa anak kita ke dokter yang paling pintar pun, selama anak itu tidak merasakan sentuhan kasih sayang dari ibunya, maka obat itu efeknya sangat kecil. Berapa banyak anak-anak yang sakit, merasa takut, lalu dirangkul oleh ibunya, disayangi, ya, bahkan dilindungi, maka itu akan menjadi penyebab utama sembuh. Belum berobat ke dokter bahkan sudah sembuh. Karena memang ini awal interaksi yang sangat baik antara ibu sama anak. Bermula Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan si bayi di dalam rahim, tersembunyi di sebuah kantong, ya, bahkan waktu dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah alaqah. Alaqah itu gumpalan darah yang setelah bertemu antara sperma sama sel telur itu melekat, ya, di dinding rahim. Ya, ada cuplikan ilmiah yang diangkat oleh para ilmuwan tentang prosesi sperma yang keluar dan mencari sel telur. Saya pernah melihat sepintas cuplikan itu, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sperma itu seperti mendapatkan perintah dari Allah. Ya, kalau para ilmuwan ateis mengatakan ada perintah khusus dan entah dari siapa, mereka tidak tahu. Kalau kita sebagai orang beriman faham masalah itu. Kemudian mencari sel telur yang seperti mendapatkan titik temu. Padahal di rahim itu, kalau rahim bagi sperma yang seperti debu dan sel telur seperti debu, seperti kita manusia berada di padang pasir yang luas, tidak tahu ke arah mana dia harus jalan. Tapi sperma itu seperti dapat instruksi yang sudah datang menemui sel telur itu. Dan kalau dia bertemu, sperma itu berjalan dengan sangat cepat. Di bagian bawah ada seperti ekor yang bergerak. Ya, kalau itu diibaratkan para ilmuwan dengan roket yang dikirim, maka itu adalah apinya yang mendorong roket tersebut jalan, sehingga dia bergerak. Dan di bagian kepala ada seperti katup dari sperma itu. Kalau diperbesar gambarnya, itu di dalamnya ada inti sel sperma. Jadi seperti katup itu pelindung, supaya sperma tidak akan kena zat asam yang ada di rahim perempuan yang bisa mematikan banyak sperma. Intinya sperma itu datang, lalu kita setelah ketemu dengan sel telur, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu sebagai seorang muslim, kalau para ilmuwan mengatakan terjadi keajaiban. Karena sperma tiba-tiba melepaskan ekornya, sehingga tidak ada kecuali bagian kepala saja. Dan andai saja, kata para ilmuwan, ekor itu tidak terlepas dari si sperma tadi, maka dia akan merusak sel telur dan tidak bisa membuahi. Terlepaslah tadi ekor itu, kemudian sisa kepala, dan pada saat dia masuk ke dalam sel telur, katup kepala itu akan terbuka dan inti sel nanti sperma yang akan masuk ke dalam sel telur tersebut. Setelah itu bercampurlah, ya, sel darah ini atau sperma sama sel telur menjadilah gumpalan darah, dan dia melekat di dinding rahim. Jadi seperti ada satu instruksi di situ secara ilmiah, ya. Itu sel telur pada saat berjalan ada bulu-bulu yang halus di dalam rahim. Itu kalau sel telur melewatinya, maka dia memiliki arah yang satu. Jadi bulu itu seperti ada angin, atau kalau di situ ada cairan, ya, air yang mendorongnya, membuat, ya, supaya, ya, pergerakan bulu itu satu arah, membawa sel telur ini menuju ke satu tempat yang dikenal dengan alaqah, ya, atau tempat melekatnya. Alaqah itu tempat darah tadi melekat di antara lipatan-lipatan kulit rahim dengan sangat kuat. Ya, dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana itu bisa terjadi. Dan disitulah tempat di mana dia berlindung sampai terbentuk tulang-tulang dan akhirnya terbentuklah kantong, ya, yang dia bisa pada saat itu untuk hidup sampai masa di mana Allah keluarkan dia menjadi manusia. Semua ini akan masa interaksi ibu dengan anak. Makanya pada saat mulai menjadi daging atau darah tadi dan pindah kepada daging kemudian tulang, ini semua prosesi di mana ibu itu akan merasa mual, merasa perasaan galau, ya, terganggu karena memang terbentuknya manusia di dalam rahimnya tadi. Oleh karena itu teman-teman, dari masa rahim sudah ada interaksi tersebut. Kalau seorang ibu sabar menghadapinya, menerimanya, maka Allah akan mudahkan buat dia. Dan si sel itu pun pada saat terbentuk akan merasa nyaman di rahim tersebut. Beda dengan pada saat ibu itu memang tidak bisa menerimanya, berusaha mengeluarkannya, segala macam berkeluh kesah, maka itu juga akan berpengaruh pada hal yang memudahkan dia untuk tidak kuat dan keluar akhirnya. Kata beliau di sini, para peneliti menyimpulkan bahwa 2 jam setelah kelahiran bayi merupakan saat-saat yang paling istimewa, saat sang bayi berinteraksi langsung dengan ibunya. Bahkan sentuhan dan pengalaman tersebut susah untuk dihapus dari memori sang bayi. Begitu juga hubungan bayi dengan sang bapak. Perhatian, kasih sayang, sentuhan dan belian sang ibu sangat dirasakan penuh oleh bayi sebelum dia lahir hingga pasca kelahirannya. Maka sang bayi sangat merasakan hal itu sehingga akan sangat, ya, berpengaruh dengan sikap, perangai, tingkah laku, kehidupan dan masa depan sang anak. Nanti kalau kita simpulkan paragraf ini teman-teman, kalau seorang ibu menerima anaknya dengan gembira, pada saat dia lahir dia tersenyum, bahkan dia terharu meneteskan air mata karena menerima bayi tersebut, maka itu bisa dirasakan oleh si bayi. Begitu juga si ayah, pada saat dia terharu melihat bayinya lahir, dia gembira, ya, maka ini akan berpengaruh kepada juga kejiwaan dan perangai si bayi. Itu penelitian ilmiah, ya. Kalau kedua orang tua gembira menyambut si bayi, maka bayi itu pun juga akan tumbuh menjadi periang, ya. Dibandingkan dengan orang tua yang dasarnya tidak suka, tidak mau menerima. Misal dia pengen anak laki-laki yang lahir anak perempuan, lalu dia cemberut misalnya. Atau seorang ibu memang dasarnya tidak ingin kehamilan tersebut, lalu dia berharap segera melahirkan lalu ditinggalkan bayi tersebut. Ini semua akan berpengaruh juga pada perangai dan kepribadian si bayi tadi walaupun dia masih kecil. Ini diadakan penelitian oleh para ilmuwan dengan beberapa sampel anak-anak yang ceria sekali. Ada anak-anak selalu senyum, ceria. Ternyata sangat berpengaruh dengan interaksi awal, terutama pada saat lahir itu. Dan sekarang para tim medis sudah menganjurkan agar setiap bayi baru lahir, dan itu anjuran syariat juga ya, begitu baru lahir setelah dibersihkan maka dianjurkan dia segera untuk, ya, minum susu dari ibunya, ya. Walaupun ASI itu belum keluar, maka dengan dia menyedot puting ibunya maka akan sangat berpengaruh untuk memperlancar nifas. Ada hubungannya semuanya, ya. Bagi ibu yang dilakukan ini oleh tim medisnya, maka akan sangat mempermudah mengeluarkan darah nifas dan juga mengeluarkan sisa-sisa yang berhubungan dengan masalah hasil melahirkan tadi. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariat, ya, misalnya pada saat baru lahir dicuci kemudian diisapkan puting ibunya walaupun belum ada ASI, dia merasakan ketenangan jiwa pada saat itu, kemudian langsung dibantu dengan tahnik, ya. Yang sudah kita jelaskan, tahnik itu adalah kunyaan kurma halus sekali yang dikunyah oleh ibu atau ayahnya, bagian kecil lalu ditempelkan di langit-langit si bayi yang akan membuka dan menyegarkan pencernaan di perutnya dengan manisnya kurma tadi. Intinya apa yang kita bahas di poin ini adalah bagaimana kedua orang tua kalau gembira dengan lahir anaknya maka akan berpengaruh juga pada perangai si anak tadi.